Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Tidak, semuanya sehat ya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan dipimpin dulu untuk berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bapak akan cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Depan, Mira, Wisma tidak masuk tanpa keterangan. Depan, Mira, sama Wisma tidak masuk tanpa keterangan ya. Baik, untuk menumbuhkan semangat belajar kita coba dulu dengan menyanyi Mars Aulia. Masih ingat kan waktu kemarin kalian MPLS? Masih. Masih. Yuk, kita cek sound dulu. Semuanya berdiri dulu. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Hey Aulia. Hei Aulia. Hey Aulia. Hei Aulia. Aulia beraksi. Walau panas terik matahari. Berjuta kali Aulia beraksi. Bagiku itulah tak pasti. Hari-hari esok adalah milik kita. SMK Aulia kebanggaan kita. Tetap siaga satria wibawa yang selalu semangat 55. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Lagu kebanggaan. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sudah semangat ya? Baik, kalau sudah semangat, Bapak akan menyampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita masih sama dengan yang pertemuan kemarin, yaitu tentang teks biografi. Kalau kemarin kita membahas tentang apa? Struktur. Ya, struktur teks biografi. Ada berapa? 3. Apa aja? Pengungkapan peristiwa, reorientasi. Ya, coba Sandi. Apa aja? Orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Iya, betul. Orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kalian akan menemukan pokok-pokok informasi dari teks biografi. Kemudian kalian juga akan menyusun pokok informasi tersebut menjadi sebuah teks biografi yang utuh. Kemudian kalian dapat menceritakannya kembali teks biografi tersebut dalam bahasa yang berbeda ya, dengan penuh percaya diri. Nah, untuk manfaat pembelajaran, yang pertama, kalian akan mengenal secara mendalam tentang tokoh idola ya. Kemudian juga tokoh idola tersebut atau tokoh biografi tersebut itu akan menjadi sebuah tauladan yang akan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya bagaimana sih contoh si A bisa sukses. Nah, itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan kita nanti. Nah, Bapak mau tanya dulu. Siapa ini? Hairul Tanjung. Informasi apa yang kalian tahu dari Hairul Tanjung?
Ayo, angkat tangan. Ada yang tahu nggak Hairul Tanjung itu siapa sih? Kok beliau bisa jadi tokoh biografi? Kok beliau bisa ditampilkan sebagai tauladan? Siapa Hairul Tanjung itu? Silakan. Jimsi. Siapa Hairul Tanjung? Ya? Pengusaha sukses. Yo, siapa Hairul Tanjung itu? Ada yang tahu? Pengusaha sukses yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ya, pengusaha sukses yang berasal dari keluarga Yang kurang tidak mampu atau kurang mampu ya, betul. Hairul Tanjung ini beliau adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi beliau dari kalangan orang biasa saja dan sekarang beliau mempunyai banyak usahanya seperti Trans Studio Bandung, kemudian Transmart, apalagi Trans TV, Trans 7, Bank Mega dan Carrefour. Ya, beliau pemilik perusahaan tersebut. Nah, silakan kalian simak dulu. Bentar. Maaf. Ini Bapak udah menyiapkan PowerPoint. Kali ini kita akan belajar bagaimana menceritakan kembali teks biografi. Apa saja sih yang harus kita tuangkan dalam sebuah teks untuk menceritakan kembali teks biografi yang kita baca. Nah, di sini ada cara utama mengetahui pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, inilah caranya bagaimana kita menemukan pokok-pokok informasi. Coba Den, apa saja? Carilah informasi yang tersebar di seluruh teks karena pokok-pokok informasi tidak selalu berada di kalimat utama tiap paragraf. Ya. Kedua, cari dan temukan informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup tokoh seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain-lain. Ketiga, temukan informasi yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan tokoh. Misalnya, jatuh bangun kegiatan usaha tokoh, kejadian yang membuatnya sukses, dan sebagainya. Yang keempat, temukan informasi mengenai prestasi tokoh. Contohnya, penghargaan yang didapat dan kesuksesan yang diraih. Dan yang terakhir, cari informasi yang mampu menginspirasi atau dapat diteladani dari sang tokoh. Misalnya, sikap pantang menyerah, jujur, dan baik hati. Ya, nah inilah bagaimana cara kita untuk mengetahui pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, inilah salah satu caranya. Kemudian Bapak juga akan menampilkan contohnya. Nah, misalkan di sini ada contoh mengenai siapa ini? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Siapa beliau? Presiden, mantan presiden, Presiden Republik Indonesia ya, mantan presiden ya. Nah, di sini ada kutipan teksnya bahwa B.J. Habibie adalah tokoh panutan yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Beliau merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Kemudian Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Nah, di sini ada 2 paragraf. Kemudian ada 2 pokok informasi. Untuk paragraf pertama, pokok informasinya apa? B.J. Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Ya, B.J. Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, B.J. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. nah, coba Dina, apa paragraf yang kedua?
B.J. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 dan merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Berarti pokok informasinya menceritakan tentang Dilahirkannya, tanggal kelahirannya, tempat tanggal lahir B.J. Habibie. Nah, ini adalah cara menyusun kembali teks biografi. Yang pertama ada Bacalah teks biografi yang tersaji dengan cermat. yang kedua, Tentukan isi pokok informasi teks biografi tersebut berupa kelahiran, pendidikan, karir, pengorbanan, keistimewaan, atau keberadaan dan permasalahan yang dihadapi tokoh. kemudian yang terakhir. Susun kembali teks tersebut berdasarkan isi pokok informasi yang telah ditemukan dan menggunakan bahasa sendiri. Nah, ada yang mau tanyakan dulu tidak tentang materi yang tadi kita bahas? Sudah paham? Ya. Sudah? Kalau sudah, kita akan coba berlatih menemukan pokok informasi dari tayangan video berikut ini. Silakan disimak dulu. Bagian berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Biografi Bung Karno 1901. Soekarno pada waktu kecil bernama Kusma, lahir di Lawang Sekretari Surabaya pada hari Kamis Pon tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sastro Diharja dengan Indah Ayu Nyaman Rais Ribbon. 1916 tamat dari Eurobase Legend School ELS Mojokerto, kemudian meneruskan pendidikan di Hujan Bagas School HBS Surabaya. Indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Sidiadap halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921 tamat dari Hujan Bagas School HBS, melanjutkan ke Teknik Sosial School THS di Bandung. Soekarno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926 Soekarno menyelesaikan studi di Teknik Sosial School THS Bandung dengan mendapat gelar insinyur jurusan Teknik Sipil. 1926 Soekarno menemukan istilah Marhaenisme sehingga disebut Bapak Marhaen Indonesia. 1926 Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan agar semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. 1927 Soekarno bersama Iskak Cokro Hadisuryo, Budiarto Marta Atmojo, Sunario, Saksi Sastro Widakdo, Anwari, Cipto Mangunkusumo, Janila, dan Suyani mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1929. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis perhatikan apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik mengeledak dan menyamar-nyamar membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit. Di saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Soekarno bersama beberapa tokoh TNI ditangkap dan ditahan di penjara Mergangsan, Yogyakarta. Kemudian dipindahkan ke penjara Presiden. 1930 Soekarno di hadapan pengadilan kolonial menyampaikan pidato pembelaan yang terkenal dengan Indonesia menggugat, kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. 1931 Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada 31 Desember dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi. Namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangan politiknya untuk membebaskan bangsanya. Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932 Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk tetap melanjutkan perjuangan politik. 1933 Soekarno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka (MIM) yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka. 1933 Soekarno ditangkap kembali oleh Komisaris Polisi Belanda di depan rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Usai mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai, ditahan kembali di penjara Sukamiskin. 1934 Soekarno dibawa ke ND Flores tanggal 7 Februari tanpa dihadiri karena membangkang terhadap perintah kolonial. Soekarno aktif mempelajari tentang Islam dari buku
1942, Soekarno kembali ke Pulau Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kali Jatisubang. Dan yang pertama kali ditanyakan, di mana Hatta? 1943, Soekarno menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra dibantu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. 1945, Soekarno berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Pejabat Jakarta dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Soekarno diangkat sebagai presiden, diangkat sebagai ketua panitia 9. 1945, Soekarno dipilih sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat Legi pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan deklarasi pendirian Negara Kesatuan Indonesia. 1946, Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948, di Madiun, meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Dalam siaran radio, Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta atau Musso. 1948, agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda. Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka. 1949, Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Rum Royal. 1949, konferensi meja bundar KMB antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara de jure Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden RIS. 1950, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta, negara RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955, Presiden Soekarno berpidato di konferensi Asia Afrika I dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden. 1. Pembubaran Konstituante. 2. UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPRS, utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan DPAS. 1960, Presiden Soekarno berpidato di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul To Build the World Anew, membangun dunia baru, yang berisi tawaran gagasan tentang perumusan nilai-nilai Pancasila dalam piagam PBB. 1961, Presiden Soekarno mengomandokan Komando Pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikomando Rakyat Tritorang pada tanggal 19 Desember, yaitu 1. Gagasan pembentukan negara Merdeka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 1962, dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda halaman 135 sampai dengan 136, Presiden Soekarno pernah berkata, berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya diberi 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah tumpah darahnya, saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia. 1963, Presiden Soekarno membuka Game of the Year Marching Force Ganevo di Jakarta. 1964, Presiden Soekarno mengomandokan Dikora. 1. Berhebat pertahanan Republik Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya sehingga mencapai Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara Merdeka Malaysia. 1965, Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Jakarta. 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang lebih dikenal dengan istilah Super Semar yang berisi 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan kewibawaan pimpinan Presiden atau Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melakukan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.
21 Juni 1970, Soekarno wafat di RS Pusat Angkatan Darat Jakarta dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1970. Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam 23 Oktober 1986. Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 81 garing TK garing 1986. 7 November 2012, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83 garing TK garing 2012. Presiden Soekarno mendapat 26 gelar doktor honoris causa, 7 dari perguruan tinggi di Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi luar negeri pada tahun 1951 sampai dengan 1965. 30 Januari 1951, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Manila Filipina Western University. 19 September 1951, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Yogyakarta Indonesia Universitas Gadjah Mada. 24 Mei 1956, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum USA Columbia University. 27 Mei 1956, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Michigan USA Michigan University. 8 Juni 1956, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Montreal Kanada McGill. 23 Juni 1956, Dr. honoris causa dalam ilmu teknik West-Berlin Jerman Berlin University. 11 September 1956, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Moscow USSR Lomonosov University. 13 September 1956, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Belgrade Yugoslavia Beograd University. 23 September 1956, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Czechoslovakia Karlova University. 27 April 1959, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum Istanbul Turki Istanbul University. Demikian biografi Bung Karno. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Apa yang kalian dapatkan dari video biografi Soekarno tersebut? Kalian ada yang bisa menemukan nggak pokok apa yang disampaikan? Tentang apa? Misalnya tentang apa tadi? Perjuangan Bung Karno. Tentang Perjuangan perjuangan Bung Karno ya, dari awal sampai dia menjadi meninggal. Betul. Ada lagi? Ya. Satukan beberapa ideologi seperti sampai disebut Bapak Marhaenisme gitu kan. Ideologi komunisme, terus ada Islamisme dan nasionalisme itu digabung untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Sudah, cukup ya? Kalau begitu, Bapak akan bagi kalian ke dalam kelompok. Untuk pembagian kelompoknya seperti yang kemarin saja yang udah Bapak bagikan menurut apa? Warna ya, warna yang kemarin udah kita bagi. Silakan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompoknya? Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kelompok merah mana? Kelompok biru ke belakang. Kelompok hijau. Kelompok ungu dan kelompok kuning.
Silakan kalian dibuka dulu LKPD-nya. Di situ sudah Bapak tuangkan sebuah biografi tentang tokoh. Setiap kelompok itu berbeda. Mungkin ada yang kebagian tentang Soekarno atau R.A. Kartini ya, atau tentang pengusaha sukses. Silakan kalian baca dulu untuk perintahnya. Itu untuk perintah yang pertama. Silakan kalian temukan pokok informasi dari teks biografi tersebut. Kemudian setelah kalian dapat menemukan pokok informasi, kalian silakan menyusun pokok informasi tersebut menjadi teks yang utuh. Kemudian setelah selesai, kita akan mempresentasikannya. Ingat, nanti kalian bisa tuangkan cerita biografi yang utuh tersebut ke dalam apa? Bentuk infografis atau menggunakan Canva. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Untuk pengerjaan waktunya, Bapak berikan waktu seperti biasa 40 menit, 20 menitnya untuk presentasi. Nanti tugas infografisnya kalian kirimkan kepada Bapak lewat WA. Silakan dikerjakan dulu. Ini kelompok apa? Kelompok umum. Maksudnya nggak ada tahunnya. Gak apa-apa sih. Nanti paling kalau misalnya tahunnya Ini udah. belum. Apa sih tanya? Yang lainnya udah. Jika ada yang tidak dimengerti boleh acungkan tangan, silakan tanyakan kepada Bapak. Kelompok gimana? Nanti dulu Pak. Kayak gini. Ini dulu saya ini boleh. Boleh seperti itu boleh. Kalau bisa munculkan juga tokoh Hairul Tanjungnya. Gambarnya. Gambarnya. Ya, masukkan gambar nanti dalam Canva tersebut biar nanti tahu Hairul Tanjung itu seperti apa sih mukanya gitu. Ya. Semua kelompok presentasi. Iya, semua kelompok nanti presentasi. Ada lagi? Iya. Gimana? Infografis. Iya. Misalnya boleh tentang ini kita tentang karir sang penyairnya, karir si Joko Damono. Jadi ini menceritakan tentang karirnya. Boleh. Jadi kan sudut pandangnya menurut gimana kalian gitu kelompoknya. Kalau misalkan dari sudut karirnya silahkan. Kalau misalkan sudut riwayat hidupnya, Dari riwayat hidupnya boleh. Misalkan dari dia lahir sampai menikah sampai dia meninggal. Gitu. Ya, nanti kan pokok informasi tersebut digabungkan menjadi sebuah teks gitu. Nanti dimasukkan dalam infografis. Yang penting tidak terlalu banyak tapi udah mewakili gitu, mewakili bahwa oh iya ternyata si A ini riwayat hidupnya seperti ini begitu. Bangun. Kelompok email gimana? Lancar, nggak ada kesusahan sih Pak. Lancar ya. Sekarang sedang mencari ini dulu ya, Iya, informasi pokoknya dulu. Silakan nanti dibagi saja. Misalkan Iya. paragraf pertama siapa nih yang membacanya begitu. Yang Biar presentasinya berapa orang ya kita? 2 orang saja, biar efektif. Nanti sisanya yang nggak ke depan, silakan bertanya kepada kelompok lain menanggapi.
Gimana Ron? Paham Ron? Iya Pak. Ron ini tentang apa? Biografi siapa? Tentang Bob Sadino. Bob Sadino. Perwakilan aja. Kalau misalkan banyakan ke depan nggak akan efektif. Nanti sisanya siapkan pertanyaan aja. Seperti biasa, yang lain mempresentasikan, Kita kelompok bertanya. lain bertanya. Silakan berdiskusi ya. Itu LKPD-nya ngapain digituin? Dibaca dulu LKPD-nya. Dibaca perintahnya. Kenapa? Ini kuning kenapa? Pak itu Pak dicantolin di paku Bu. Karatan teh karatan pakunya. Gambarnya si Depan ya? Bukan gua. Ki Hajar Dewantara, gimana tentang Ki Hajar? Ya Bapak Pendidikan Indonesia katanya tuh. Katanya Iya, di terteranya gitu. begitu. Karena semangat dan jasanya sepantasnya memang dikenang dan tidak boleh dilupakan. Kalian lebih kenal dengan pahlawan atau dengan artis? Artis ya. Zaman now. Siapa artis idola Sandi? Selain Nanda? Gak tau sih, nggak ada idola sih Pak. Nggak ada idola, hanya Nanda idolanya. Untuk sekarang. Kalau email siapa? Artis idolanya? Tahu. Nggak tahu. Cok, dilanjutkan dulu diskusinya. Ya Pak. Apa? 100 rupiah itu apa sih? 100? Dulu berapa rupiah. Pak? Kalau dirupain sekarang itu maksudnya teh. Kalau dulu sama sekarang, tahun tergantung tahunnya dulu. Kalau 1933. 1933. Bapak belum lahir kalau gitu. Bapak kan lahiran 92. Ya perkiraan kalau di sekarang tuh 1 juta. Karena dulu kan pakainya 1 rupiah. Ya. Pernah ngalamin nggak kalian tentang 25 rupiah? Sen, yang sen Pak. Bukan. Yang kecil gitu. Yang kecil. Ada. Ngalamin nggak? Pernah. Lihat doang. Pernah gitu. lihat, tapi belum Nah, pernah ya. Nah. Nah, zaman Bapak dulu harga permen itu 25 rupiah. Jadi kalau kita punya uang 100 rupiah, dapat 4. Gede. Zaman Bapak dulu, kalau sekarang kan 1000 dapatnya 4.
Mobil Mercedes. Mercedes. Ayo nama. Dulu harga sawah juga ya yang bapaknya bapak beli itu cuma harga 4 juta. Kalau dijual sekarang udah 70 juta. 4 juta itu udah masuk atas itu. Dulu mah udah mahal 4 juta tuh. Ayo 4 juta. Bari. Jual emang. Punya bapak. Bapaknya bapak. Bukan punya bapak. Punya bapaknya bapak. Bapak apa ini Belum. Kalau aja masih ada. masih ada Kak? Masih ada. Wah. Parah. Berat 1962. 1962. Terus kita lahir terus emang udah sejauh itu mana tuh? Gimana? Udah. Nanti Pak nanti. Tapi udah nemu tentang itunya, fotonya. Hairul Tanjung. Udah sini gini. Nah, Ini seperti sejarahnya. itu. Heeh. Ini fotonya. Ya, jadi biar tahu Hairul Tanjung itu seperti apa sih mukanya. Botak Pak. Kalau siapa? Kalau misalkan Bapak nih mau menjelaskan biografi tentang Neni, Harus tahu mukanya ya. harus tahu mukanya kan. Oh, Neni itu. Oh, ternyata Neni itu seperti ini. Kalau namanya aja kan Neni itu banyak. Iya. Ya. Kayak Neni. Itu Neni. Ini ada fotonya kan? Ada. Foto sisa ininya. Tentang Bob Sadinonya. Dagang. Gimana? Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting pokok informasinya itu Ada ininya aja. yang penting bisa mewakili aja gitu. Tapi nanti ketika ada yang bertanya, kita harus paham tentang era Kartini itu. Itu aja. Nanyanya satu pertanyaan. Satu kelompok boleh satu pertanyaan. Berarti banyak jadi 4. Perwakilan aja. Jadi dari semua kelompok satu kelompok aja yang bertanya. Udah disasar ya. Kalau misalkan satu kelompok bertanya, waktunya akan cukup. Nyampe jam berapa ini? Jam 1. Kita sampai jam 12 lebih. Sok, dilanjut dulu. Tinggi apa pangkatnya tinggi? Itu jargon apa motivasi? Yang mana? Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Itu Oh, itu bukan Jargon. Bukan maksudnya. Itu apa? Tapi kata-kata motivasi. itu motivasi tuh sih Kalau jargon apa? Kalau jargon itu kata-kata yang buat semangat, Kamu nanya ciri khas. gitu, kayak gitu. Nah, bisa jadi itu ciri khas. Oh, ciri Maksudnya identitas. Kalau kayak gini kata-kata motivasi. Apa motivasinya? Untuk orang lain ketika membaca, mereka paham bahwa menjadi seorang bos itu biarpun usahanya kecil, tapi dia adalah bosnya gitu. Meskipun kita bekerja di perusahaan yang besar, tetap kita adalah pegawai atau karyawan begitu. Seperti gini, ambisi Bapak itu bukan hanya sebagai penerima gaji, tapi sebagai pemberi gaji. Berarti Bapak menandakan seorang bos. Bagus karikaturnya. Cuma DPR. Kalau yang di rumah bos aja. Yang di rumah itu bos. Bosnya Bapak. Memang tumbuh tinggi aja. Tumbuh tinggi. Sudah? Jika ada yang sudah, boleh dikirimkan ke WA Bapak. Ya, nunggu semuanya selesai. Silakan boleh dikirimkan kalau sudah selesai. Gambarnya saja. Kalau nggak pecah nggak apa-apa. Kalau misalkan pecah pakai file aja.
Kalau ada yang sudah mengirim, konfirmasi ya, Pak. Saya sudah mengirim. Karikaturnya bagus. Karikatur ini karikatur kan? Gambar karikatur. Oh, boleh yang ini. Kirim ke Bapak boleh. Ya karikaturnya maksudnya gitu loh. Tadinya nyari gambar ini ya, Bang, enggak ada. Enggak nemu. Soalnya ini mah kayaknya kaki doang yang diambil gitu kan. Karena kakinya kaki perempuan. Beda ya soal kaki perempuan. Pentopel kak. Ciri khasnya Bob Sadino tuh Celana songkok. pendek. Bisa kita dia kenal. Sudah, Bapak cek dulu. Jelas nggak? Nah, email dapur email. Silakan 10 menit lagi untuk batas pengerjaannya. Silakan. Nggak tahu nggak? Bukan. Dikasih nama kelompok nggak di situ? Ya di atas. Kelompok umum. Infografis. Tentang tokoh biografi. Akan mempresentasikan biografi. Presentasikan biografi tentang tokoh
tokoh siapa. Kenapa? Kuning udah? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu ya produknya yang mana. Baru 3. Kamu nanya. Bapak itu dari mana? Serius? Nanti di depan presentasi ini yang mana? Yang ini apa yang Jadi ini apa? kan Itu ngerjain. kan ini itu dibuat menjadi pokok informasinya diambil ya. Nanti pokok informasi tersebut dijadikan satu teks yang utuh. Nah, satu teks utuh ini kan kalian tuangkan ke dalam infografis. Sama nggak infografis sama ini? Sama. Kayak gini berarti Pak. Coba tuh. Iya. Kayak gini aja loh Pak. Iya, boleh, nggak apa-apa. Simpen guys, kirim. Capek. Baterainya. Kelompok main udah ya. Kelompok jumsi belum? Santai aja, masih ada waktu. Kenapa? Ayo. Pokoknya nanti harus bertanya ya. Siapa yang pertanyaan? Siapa yang pertanyaan ya? Buat kelompok lain. Iya Pak. Kenapa? Pertanyaannya 1 kali. Untuk kelompok 1 aja. Tapi yang kencang suaranya. Suaranya yang kencang. Bagus. Udah dikirimkan? Belum Bapak. Waduh. Pernah bayar nggak? Enggak. Enggak. Kita suka yang gratis. Jangan kan kalian bapak aja sama. Ya. Kalau ada yang gratis kenapa nyari yang bayar? Nah, Iya nggak? Pak, bener Pak. Suka ada yang gratis. Oh gitu ya. Menarik ya dari bawah ke atas loadingnya tuh. Terus kirimin ke Bapak. Masih kirim? Buka-buka ya parah. Ini apa? Nyari. Wah, ke bapak di delete. Maya kirimin lagi. Soalnya Oh yang itu salah. bukan salah, itu warna biru kan Maya kelompok ungu. Oh iya boleh sob. Berarti ini bapak hapus ya? Nah.
Tinggal satu kelompok lagi berarti. 5 menit lagi. Mana kelompok? Ini kelompok apa? Kelompok hijau. Ininya kameranya bisa ini. Masih jalan rekaman. Itu oke. Berapa menit? Perwakilan aja 2 orang boleh. Kenapa Den? Sakit? Ini apa ini? Kalau ini sakit apa? Hati. Hati. Biasanya kalau sakit hati disebabkan karena apa? Karena kecewa. Sama? Sama ekspektasi. Perempuan. Sudah? Kelompok mana dulu yang akan siap presentasi? Bebas. Akan Bapak acak saja. Dari hijau ini hijau. Boleh. Berapa orang? Siapa yang ke depan? Roni sama Dila. Jangan 4 orang. Tapi yang bisa menceritakan ya tentang ininya, nanti jangan sampai ketika ada pertanyaan kalian nanti bingung. Dampingin sama Maya atau sama Iglima. Jadi 1 cewek 1 cowok. Heterogen. Silakan yang presentasi, kalau mau cewek semua boleh, tapi kalau mau cewek cowok boleh. Boleh. Yang penting menguasai materi. Oh, bertiga. Boleh. Silakan, mau kelompok mana dulu yang presentasi? Ya, silakan. Kelompok apa? Kelompok kuning. Silakan kelompok kuning untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Boleh di sini. Operator 1 ya di sini buat memindahkan. Kayak gimana? Sok. Yang mana? Kecil ya? Tinggal seret aja. Nah, gitu ya. Yang lainnya perhatikan dulu. Nanti ketika kelompok ini sudah selesai mempresentasikan, silakan kalian mengomentari. Cukup 1 pertanyaan saja. Atau kalau Pak, boleh nggak saya ngasih pendapat saja? Silakan. Tidak harus bertanya, tidak apa-apa. Berpendapat pun boleh. Silakan. Assalamualaikum. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perwakilan dari kelompok kuning. Perkenalkan, nama saya Sandi Ahmad Fauji. Nama saya Bella Lestari. Akan mempresentasikan salah satu infografis Ki Hajar Dewantara. Langsung saja. Raden Mas Suwardi adalah nama kecil dari Ki Hajar Dewantara. Ia lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia
Kemudian melanjutkan ke Sofia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Selanjutnya, poin ketiga, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo pada bulan November 1913. Ia membentuk Komite Bumi Putra. Komite ini kritik terhadap pemerintahan Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional. Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ia pernah sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ia tidak hanya dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan nasional, tapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 pada tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena semangat dan jasanya sepantasnya dikenang dan tidak boleh dilupakan. Semoga apa yang telah diperbuatnya dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi? Silakan. Kelompok mana yang akan menanggapi atau bertanya? Tentang Ki Hajar ya? Silakan. Mek, nanya Mek. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Ki Hajar. Ya, maksimal 1 pertanyaan saja. Biar waktunya efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iglima dari kelompok Ungu. Ini izin bertanya. Apa keahlian Ki Hajar Dewantara di masa mudanya? Terima kasih. Apa keahlian Ki Hajar di masa muda ya? Oke, kalau izin menjawab dari pertanyaan ini, ada salah satu keahlian atau hal yang menonjol ya dari Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik pada tahun 1908. Ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, saya mendirikan Indisert Partis bersama Louis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Bisa dipahami? Sudah cukup. Oke, dicukupkan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok berikutnya, silakan. Tentang apa?
Kelihatan nggak? Tapi ada di sini kan Pak, kalau baca. Ya udah, sok. Sok dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perwakilan dari kelompok merah. Perkenalkan, nama saya Dini Febriansyah. Nama saya Reva Suanda. Ini mempresentasikan tentang infografis mengenai Sapardi Djoko Damono, sang penyair legendaris. Ada seorang tokoh penyair legendaris yang bernama Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. Kali sang penyair legendaris. Awal mula berkarya, pertama kali ia menulis puisi ketika ia duduk di bangku SMA pada usia 17 tahun. Dan pada usia 29 tahun, beliau telah resmi menuliskan buku puisi pertamanya yang berjudul Dukamu Abadi. Ditarik ke atas, diklik, tekan, ya ininya tekan, tarik ke atas. Yang ini. Nah ini. Gini. Susah. Klik, tuh. Karya-karya. Buku puisi yang berhasil diterbitkan selain buku Dukamu Abadi yaitu buku Sihir Hujan, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Air-Air Api, Hujan-Hujan Juni, Aboji. Selain membuat buku puisi, Sapardi juga menerbitkan buku fiksi dan non-fiksi, antara lain Bilang Begini Maksudnya Begitu dan Tinggal Melipat Jarak. Jabatan yang pernah Jabatan yang pernah diduduki, Sapardi Djoko Damono pernah aktif di dunia akademis dan media. Beliau pernah dipercaya memangku jabatan sebagai redaktur majalah di basis Horizon dan Kalam pada bidang media. Untuk di bidang akademis di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, beliau mengajar bahkan menjadi dekan di sana. Selanjutnya ada penghargaan. Sapardi Djoko Damono menerima banyak penghargaan. Di antaranya adalah Cultural Award Australia pada tahun 1978, Anugerah Puisi Putra Malaysia pada tahun 1983, SIA Pride Award Thailand 1986. Selanjutnya Anugerah Seni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990, Kalyana Kretia dari Mandristek Republik Indonesia 1996, Ahmad Bakri Bapak yang ini, boleh sana. Indonesia 2003, Akademi Jakarta Indonesia 2012, Habibie Award Indonesia 2016, dan Asian Book Award 2018. Oke, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan. Silakan, berdiri. Waalaikumsalam. Kenapa puisi Sapardi Djoko Damono sangat dikenal luas masyarakat? Terima kasih. Mengapa? Oke, jawabannya karena ia menggunakan metafornya yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana serta familiar di lingkungan masyarakat, sehingga puisi-puisi Sapardi begitu dikenal di masyarakat luas. Cukup. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya.
Bapak sih begini. Enggak tadi loh. Dari tadi. Ada kuotanya enggak? Luas Bapak. Itu Sinarjo mas spotnya. Nggak bisa ini coba San, dibantu. Sok sandinya sambil duduk aja. Sok bapak yang mengoperasikan, kalian yang itu. Tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok ungu. Perkenalkan, nama saya Rani Mariana. Nama saya Muhammad Fauzi. Di sini kita akan mempresentasikan teks biografi Bob Sandino. Bob Sandino adalah anak bungsu dari keluarga yang berkecukupan. Dia merupakan orang yang sangat sukses dan salah satu orang yang paling kaya di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 9 Maret 1933 di Ini kelompok apa? Merah. Bob Sandino memanfaatkan warisannya untuk digunakan untuk keliling dunia dan bekerja di luar negeri. Saat beliau kembali ke Indonesia, ia menjadi supir taksi gelap dengan mobil Mercedes. Namun usahanya sebagai sopir gagal karena mengalami kecelakaan. Setelah beliau mengalami kecelakaan yang berat, akhirnya beliau bekerja menjadi tukang batu dengan gaji Rp100 per hari. Ia sempat mengalami depresi, lalu ada seorang temannya memberikan 50 ekor ayam untuk menghibur hatinya yang sudah terlampau depresi, dan akhirnya beliau menjadi peternak ayam. Ia mendapatkan keuntungan dari peternak ayam dan akhirnya ia mulai mengembangkan sayur dan buah dengan cara metode hidroponik. Pada tahun 1970-an, hasil dari pertanian beliau menjadi kesualayan banyak orang yang berminat membeli sayur, buah, dan daging hasil impor. Adalah ekstreriat beliau yang mendirikan camp food serta memproduksi daging olahan seperti bakso, sosis, burger, dan nugget. Seiring kesuksesan beliau masuk ke dalam sektor properti dan mendirikan mansion At Kemang. Beliau wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Cukup sekian. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi ya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dedi. Yang satu, penjelasan. Bebaskan diri dari takut, harapan, dan cara berpikir. Ketakutan adalah tantangan terbesar yang perlu dilawan. 2. Mau belajar dan berpikir kreatif. 3. Belajar dari pengalaman orang lain. 4. Berani ambil resiko dan action. 5. Kerja keras dan kerja cerdas. Kalau cukup silakan ditutup saja. Motivasi yang sering digunakan oleh Bob Sandino, setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok mana lagi yang belum? Sok ke depan. Biru. Tentang apa? Khairul Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru akan mempresentasikan teks biografi Chairul Tanjung. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajara. Saya Lydia Rusdian. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Chairul Tanjung. Chairul Tanjung atau yang akrab dijuluki Anak Singkong ini lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Siti masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saat kuliah, ia mencari uang saku tambahan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, ia tetap memperoleh prestasi sebagai mahasiswa teladan. Setelah lulus, Siti mendirikan bisnis ekspor sepatu anak yang diberi nama PT Pariyati Sindudama bersama rekannya. Tak lama ia keluar dan mendirikan bisnisnya sendiri yang diberi nama Para Group. Siti juga mendirikan stasiun televisi yang diberi nama Trans TV, kemudian merubah nama perusahaannya menjadi Siti Crop. Siti terus melakukan ekspansi dan memperluas bisnisnya ke berbagai sektor, mulai dari keuangan, properti, dan juga energi. Pada tahun 2017 lalu, Siti sudah masuk ke daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Total semua kekayaan Siti adalah 4,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 65,3 triliun rupiah. Demikian dari kelompok. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maikus Masujari dari kelompok ungu. Izin bertanya, apa sih kunci kesuksesan dari Chairul Tanjung ini? Terima kasih. Kunci kesuksesan dari Chairul Tanjung. Udah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mae. Chairul Tanjung terus melakukan ekspansi dan memperluas bisnisnya ke berbagai macam sektor, mulai dari keuangan, properti, dan juga energi. Pada tahun 2017 lalu, Chairul Tanjung sudah masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Total semua kekayaan Chairul Tanjung adalah 4,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 65,3 triliun. Ya. Puas. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Satu kelompok lagi ya. Silakan. Silakan kelompok terakhir. Siapa yang mau ke depan? Kenapa? Teks biografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Di mana? Sini. Sudah? Sok. Di situ. Sok di situ. Dengan nama Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat
lahir 21 April 1879 di Rembang, Jawa Tengah. R.A. Kartini diperbolehkan belajar di ELS. Kelompok Kebangkitan Perempuan Nusantara. Kurang jelas. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang memiliki sifat tangguh dan pantang menyerah. Ia mempertahankan cita-citanya dan handal. R.A. Kartini adalah sosok yang tak hanya pantas untuk dikagumi, melainkan contoh bagaimana seseorang wanita sejati semestinya. R.A. Kartini memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Ia juga berkeinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Ia menuliskan surat-surat yang disusun menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini menikah dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adihiningrat pada 12 November 1903. Pada tanggal ini habis. Pada tanggal 13 September 1904, R.A. Kartini melahirkan anak bernama R.M. Swesali. Namun beberapa hari setelah melahirkan, tepatnya tanggal 17 September 1904, R.A. Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu. Di tahun 1912, Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Van der Venter. 21 April merupakan hari kelahiran Kartini sebagai peringatan nasional Hari Kartini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Fitriansyah, perwakilan dari kelompok merah ingin bertanya, apa peran Kartini bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Peran Kartini ya bagi bangsa Indonesia. Silakan. Yang lainnya harap tenang dulu. Saya di sini ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok merah. R.A. Kartini berkontribusi dengan meningkatkan derajat perempuan dan juga memajukan pendidikan di Indonesia. Cukup Den atau mau menambahkan yang lain? Cukup. Cukup. Belum. Boleh silakan. Masih kurang cepat. Masih kurang ini katanya, masih kurang greget untuk jawabannya. Mana? Ya, silakan. Biar efektif. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang memiliki sifat tangguh dan pantang menyerah. Ia mempertahankan cita-citanya dan Ya. R.A. Kartini adalah sosok yang tak hanya pantas untuk dikagumi, melainkan contoh bagaimana seorang wanita sejati semestinya.
Ya. Sudah, silakan ditutup boleh. Sudah cukup, Den? Cukup ya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak hanya mengevaluasi sedikit saja dari presentasi yang sudah kalian laksanakan. Untuk infografisnya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu sudah sangat bagus, sangat menarik. Bahkan beberapa pertanyaan pun sangat greget ya, kalau kata Bapak sangat greget, pertanyaan sangat bagus juga. Mungkin hanya beberapa pertanyaan kayak seperti tadi itu agak kurang terjawab. Bapak hanya akan menambahkan saja, mengapa sih R.A. Kartini itu menjadi sosok panutan ya bagi bangsa Indonesia. Jadi Kartini ini adalah seorang pejuang perempuan di Indonesia. Beliau ini memperjuangkan hak-hak dari para wanita. Jadi mengapa sekarang ada kesetaraan gender? Ya itulah salah satunya perjuangan dari beliau. Sekarang wanita itu boleh bekerja, ya, sama dengan laki-laki. Laki-laki bisa menjadi seorang direktur. Perempuan boleh tidak menjadi seorang direktur? Boleh. Laki-laki menjadi seorang tentara. Perempuan boleh tidak? Boleh. Kalau zaman dulu perempuan itu tidak boleh, ya, karena berkat perjuangan beliau barulah kesetaraan gender itu mulai diberlakukan. Itulah mengapa beliau menjadi sosok panutan bagi bangsa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya, cukup? Kalau cukup silakan, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini? Silakan. Disimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Silakan email. Disimpulkan dulu. Ya, apa yang didapatkan dari pengalaman hari ini? Silakan disimpulkan saja. Ya, satu orang. Silakan Sandi. Mungkin kesimpulan dari saya dari beberapa presentasi teks infografis ya, itu membuat kita jadi lebih mengetahui tentang tokoh-tokoh itu dengan mudah, mulai dari latar belakang sampai ke pencapaian atau karya-karyanya. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan suatu ilmu dan informasi gitu dengan adanya teks infografis. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Sandi. Terima kasih untuk Sandi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk refleksi seperti biasa, Bapak sudah bagikan di grup kelas melalui Google Form. Silakan boleh kalian isi saja link refleksi pembelajaran pada hari ini. Apakah menyenangkan, apakah hari ini membosankan atau seperti apa, silakan kalian tuangkan ke dalam Google Form. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang puisi. Silakan nanti kalian di rumah kalian membaca seperti apa sih puisi itu. Ya. Jenis puisi itu banyak. Silakan boleh kalian baca-baca referensi mengenai puisi. Nah, untuk terakhir ada yang bertanyakan tentang kegiatan hari ini? Tidak? Jika tidak, silakan dipimpin dulu untuk berdoa, karena diawali dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Silakan. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.